Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Tina Narna, masih di dunia punya cerita. Aku akan kembali membawakan cerita untuk kalian. Kali ini akan mengambil tema yang horor ya, menceritakan sebuah tempat yang begitu misteri. Rumah, tempat, pulau, itu pasti banyak sekali ya di dunia yang dalam keadaan kosong terbengkalai. Tapi pulau yang tidak berpenghuni dan hanya dihuni oleh boneka pasti hanya ada satu di dunia yang sangat angker. Mistisnya di situ juga terasa. Kita langsung masuk aja yuk ke ceritanya. Di mana sih tempat itu dan asal mulanya bagaimana? Oke. Isla de las Muñecas atau bisa disebut juga dengan Island of the Dolls itu berada di selatan Mexico City. Itu adalah sebuah tempat yang hanya dihuni oleh boneka, digantungkan oleh si pemilik pulau. Pemilik pulau itu bernama Don Julian Santillana. Jadi dia ini adalah orang yang mengasingkan diri di pulau itu sendiri ya. Dia adalah orang yang mengalami jadi dia merasakan tekanan berada di tempat umum, di tempat banyak orang dia mendapatkan tekanan gitu. Jadi dia stres. Karena apa? Dia ini memiliki sifat yang percaya akan tahayul, percaya akan misteri, percaya akan hal gaib. Dan pada saat itu orang-orang di sekitarnya itu nggak bagaimana ya, nggak begitu percaya, nggak begitu suka dengan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya dia diusir dan dia memilih untuk mengasingkan diri di pulau itu. Ceritanya awalnya seperti itu ya. Dari situ dia sendiri di situ dan dia tanpa sengaja suatu hari menemukan seorang mayat gadis kecil di dekat tempatnya itu, di antara bunga bakau seperti itu. Dia merasa bersalah karena dia merasa dia itu sebenarnya bisa menyelamatkan gadis itu, tapi pada akhirnya malah gadis itu ternyata ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernyawa. Setelah dia memanggil tim medis dan kepolisian dan benar gadis itu kecelakaan, dia itu setelah kejadian itu merasakan hal yang nggak bisa dinalar oleh logika. Dia merasakan hawa mistis, dia merasakan rasa ngeri, dan bahkan dia mendengar gadis itu berteriak-teriak, "Mana bonekaku? Mana bonekaku?" Si Santillana ini begitu ketakutan, begitu merasa horor, seperti dikejar-kejar. Besoknya dia menemukan sebuah boneka yang mengambang di dekat gadis itu kemarin ditemukan. Setelah itu, untuk menghormati arwah gadis itu, dia menggantungkan bonekanya di rumahnya. Dan benar saja ketika dia sudah menggantungkan boneka itu, seakan-akan arwah si gadis ini tenang, seperti dia merasa dihormati oleh si Santillana ini. Nah, dari situ Santillana memiliki hobi yang aneh. Jadi dia itu berkeliling mencari boneka di tempat sampah ataupun mencari boneka di tempat-tempat yang lain seperti itu. Intinya dia mencari boneka dan menggantungkannya di rumahnya, bahkan sampai keluar dari rumahnya, sampai digantungkan di pohon-pohon seperti itu. Dan mirisnya, ketika dia menemukan boneka-boneka itu enggak dalam keadaan yang bonekanya itu bagus semua, enggak. Ada yang copot matanya, ada yang penuh dengan lumpur, ada yang bajunya cuma mencamping, ada sih sebagian yang dia memakaikan baju, tapi kebanyakan enggak, dibiarkan begitu saja. Jadi benar-benar dalam keadaan dia menemukannya cacat seperti itu dan hanya digantung-gantungkan seperti itu. Dan rata-rata bonekanya itu berjenis boneka-boneka seperti boneka bayi seperti itu ya. Jadi penampakan si boneka ini sudah ngeri duluan gitu. Sudah membuat orang itu nggak nyaman untuk melihatnya, tapi dia suka, dia terus melakukan hal itu, bahkan sampai 50 tahun dia mencari boneka-boneka di seluruh pelosok, di tempat-tempat lain seperti itu. Ketika dia sudah memenuhi isi pulau pada tahun 2001, dia meninggal ditemukan di tempat gadis itu dulu ditemukan meninggal. Jadi dia meninggalnya nggak jauh dari tempat gadis itu ya.
berita tersebar luas kemana-mana. Banyak orang-orang yang mendengar cerita itu dan mereka memilih untuk mencari tahu kebenarannya. Datang ke pulau itu, melihat keadaan pulau itu, melihat boneka-boneka yang begitu mengerikan digantung-gantung. Dan bahkan dari mereka yang bisa dikatakan orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa spiritual, jadi mereka yang bisa melihat hal-hal gaib, itu mereka bercerita bahwa boneka-boneka itu memang diisi oleh jiwa-jiwa. Jadi boneka itu nggak kosong gitu. Boneka itu benar-benar mencerminkan keadaannya. Ada yang mencerminkan dari keadaan si pemilik boneka itu sebelumnya, seperti itu. Jadi mereka yang bisa mendengar itu, bisa merasakan, benar-benar merasakan hal yang nggak nyaman sekali. Mereka mendengar ada yang berteriak-teriak dari boneka itu, ada boneka yang menangis, ada boneka yang bertolong, seperti itu. Dari keadaannya itu benar-benar membuat orang itu melihatnya udah nggak nyaman, udah mencekam sekali. Banyak YouTuber juga yang nge-vlog ingin mencari bukti gitu, seberapa horornya sih tempat itu. Bayangin aja, tempat itu hanya dihuni oleh satu laki-laki dan beribu-ribu boneka-boneka yang dalam keadaan yang nggak lazim. Ada yang udah putus, ada yang apa tangannya, matanya, pokoknya udah nggak lazim seperti itu. Dan kalian berada di situ, bisa bayangin nggak gimana sih rasanya? Rumah yang kosong aja, yang kita hanya melihat rumah kosong nih ya, bener-bener kosong, nggak ada barang-barang, kita masuk ke rumah kosong itu pasti hawanya tuh udah nggak nyaman sekali. Dan bayangin kalian berada di tempat kosong dan kalian melihat boneka-boneka digantung, berasa lihat setan kalau menurut saya ya. Berasa udah baru masuk udah seperti itu kalau saya. Karena apa, menurut saya kita juga pasti, kalau aku sendiri kan sebenarnya nggak penakut ya sebenarnya. Melihat boneka Annabelle itu aja saya tuh selalu berpikir, saya nggak mau deh punya boneka seperti itu, rasanya ngeri gitu, nggak mau punya boneka, nanti takutnya dia juga sama nih kayak saudaranya si Annabelle kayak gitu, takutnya seperti itu. Dan bayangkan itu beribu-ribu gantungan di mana-mana dengan keadaan yang seperti itu. No, kalau saya disuruh ke sana nggak mau, udah takut duluan. Itu bukan tempat yang akan saya kunjungi meskipun saya banyak duit. Kan ada cerita yang berkembang bahwa banyak orang yang melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari danau dan dia berjalan ke rumah dan menghilang begitu saja. Banyak yang meyakini itu mungkin adalah arwah si Julian yang ingin melihat keadaan boneka-bonekanya di dalam rumah. Cerita sudah usai dan seperti itulah garis besar dari pulau yang hanya dihuni oleh boneka, Island of the Dolls ini ya. Terima kasih kalian sudah nonton video ini sampai selesai, dan next Dunia punya cerita akan berbagi cerita lagi yang lebih seru dan lebih menarik kepada kalian. Dan terima kasih ya kalian sudah dukung aku sampai sekarang. Oke, sampai jumpa dan sampai ketemu di lain waktu. Dadah.